Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Saya yakin semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam pertolongan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan Sang Pencipta alam semesta, sehingga kita boleh bersama-sama merenungkan renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu bagi kami. Biarlah Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, sertai kami, berikan kami hikmat kekuatan yang berasal daripada Engkau. Terpuji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus, Allah yang setia menolong kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Nehemia. Ezra dan Nehemia adalah rekan seangkatan, dan mereka berdua menulis tentang pembangunan kembali Yerusalem yang terjadi sekitar 70 tahun setelah dihancurkan oleh pasukan Babel di bawah pemimpinan Nebukadnezar. Ezra menulis tentang pembangunan kembali bait di bawah Zerubabel, sedangkan Nehemia menulis tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem sejak zaman dahulu. Kota-kota yang berdiri di timur tengah dikelilingi oleh tembok-tembok batu yang dijaga untuk mengamankan penduduk kota itu. Para tokoh penting kota akan berkumpul di gerbang kota untuk mengurus pekerjaan kota, berbagai informasi penting, atau sekedar menghabiskan waktu. Rekaman Nehemia dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi, dan tanggal ini penting karena Nabi Daniel yang seangkatan dengan Ezra dan Nehemia menulis nubuat 70 kali 7 masa di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai ke 27. Berdasarkan tanggal yang penting, 15 Maret 445 sebelum Masehi, tanggal ini penting bagi permulaan nubuat karena tanggal ini menjadi awal dari jawaban nubuat yang berakhir dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nubuat ini dituliskan jauh sebelum kedatangannya yang pertama, namun berlanjut melalui tahun-tahun setelah ia disingkirkan. Ada pula detail yang diungkapkan tentang sosok antikristus, bagaimana ia hendak muncul di dunia, dan bagaimana ia akan melawan Israel dalam upaya melawan Allah beserta umatnya. Sekarang kita sedang hidup di antara minggu ke-69 dan minggu ke-70. Nubuat Daniel ditemui dalam Daniel 9 ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nehemia tidak tahu bahwa ia sedang menggenapi nubuat yang ditulis oleh Daniel. Nehemia, yang juga merupakan tawanan Babel, memulai tulisannya dengan doa perantaraan bagi saudara sebangsanya Israel, sama halnya dengan Daniel yang terus-menerus mendoakan Israel dengan memohon belas kasihan Allah atas mereka dan memohon supaya mereka dikembalikan ke tanah air mereka. Nehemia merekam tanggal khusus di bawah pengilhaman Roh Kudus supaya ada rekaman tertulis terkait surat perintah pembangunan kembali Yerusalem. Sebelum ia meminta izin sang raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia berdoa dan Allah mengabulkan permohonannya. Ketika ia meninggalkan Babel, ia menjumpai beberapa sosok Arab yang mengejek upayanya. Di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-20, merekam pertanyaannya,
yang masih dapat kita jumpai pada zaman ini dalam kaitannya dengan hak menduduki kota Yerusalem. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia melanjutkan upayanya membangun kembali Yerusalem. Allah menyediakan semua pekerja dan pembangunan itu dimulai. Namun mereka tak luput dari musuh, mereka yang hendak menghentikan pembangunan itu. Namun Allah turut campur tangan seperti halnya dengan Musa di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Nehemia 4 ayat yang ke-20 mencatat, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ini adalah rancangan Allah yang telah Ia tetapkan sebelumnya untuk membebaskan umatnya dan mengembalikan mereka ke tanah leluhur mereka, supaya sekali lagi dapat beribadah di Bait. Dari kehidupan Nehemia, kita memperoleh pelajaran yang berharga dalam memelihara hubungan dengan Allah. Sekali lagi, dari kehidupan Nehemia, kita memperoleh pelajaran yang berharga dalam hal memelihara hubungan dengan Allah. Ketika orang-orang itu memulai membangun kembali kota itu, prioritas pertama adalah memastikan mereka memahami hukum Musa. Jadi, Ezra, seorang imam, membacakan hukum selama berjam-jam di hadapan kumpulan itu, supaya setiap mereka memahami kehendak Allah. Di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-18, merekam suatu kebiasaan yang hendak menjadi bagian dari kehidupan tiap orang percaya. Pembacaan firman Allah tiap harinya, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 adalah pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nehemia adalah teladan kesetiaan dan ketekunan. Ia hidup jauh dari tanah airnya, namun ia tak melepaskan harapan bahwa suatu hari ia dapat kembali. Sebagian besar hidupnya, ia menghabiskan sebagian tawanan di negara berhala. Namun imannya tidak goyah pada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia adalah seorang prajurit pendoa yang membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan dalam doa, mendoakan saudara sebangsanya, dan pada harinya ia menerima imbalan atas ketekunan dan kegigihannya. Nehemia begitu peduli akan saudara sebangsanya sehingga harapannya mereka dipulihkan tak pernah pupus. Harapannya ialah bahwa mereka dapat kembali mendiami tanah leluhur mereka. Juga secara rohani, hubungan mereka dengan Allah dipulihkan, sama seperti Abraham yang dipanggil dari daerah yang sama dan menerima janji Allah untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ajari kami Tuhan untuk setia di hadapan-Mu, Nabi Nehemia. Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, bahkan bagi keluarga kami Tuhan, bahkan bagi komunitas kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terpuji kekal nama-Mu, kami mohon kemurahan Tuhan saja yang menolong dan memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.